Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan tentang sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, yaitu fikir. Fikir ini adalah sesuatu hal yang mungkin membutuhkan proses untuk menyempurnakannya. Nah, prosesnya itu disebut dengan berpikir. Nah, di berpikir inilah sangat banyak kesalahan-kesalahan fatal yang mungkin diterima oleh banyak pihak. Dari perputaran itulah kita bisa mengambil sebuah makna daripada makna kehidupan. Ada yang mungkin yang menjalani kehidupannya dengan membuat maksiat ataupun tidak, itu tidak terlepas dari bagaimana cara dia memainkan peran otaknya dengan semaksimal mungkin. Dalam berpikir ini juga ada proses yang namanya berpikir ke pemikiran. Nah, pemikiran ini adalah suatu konsep berpikir yang mungkin sudah sangat lama, yang mungkin itu yang lampau atau mungkin yang sudah dipikirkan oleh jauh-jauh hari. Disebut dengan pemikiran. Pemikiran inilah di mana banyak manusia ini menyalahgunakan daripada amanah-amanah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara dia berproses untuk menyaring apa yang telah disampaikannya atau apa yang telah dipikirkannya di dalam otak itu tidak digunakan dengan cara yang baik, sehingga penyaringan di berpikirnya ini salah, yang menjadikan fatalnya pemikirannya. Nah, pemikiran ini juga bisa disebut sebagai jiwa. Antara pemikiran dan jiwa ini adalah salah satu konsep yang bisa digabungkan. Dalam pemikiran dan jiwa mungkin nantinya juga akan melahirkan yang pertama, yaitu sikap, karakter, dan sifat. Nah, jadi inilah yang bisa kita lihat daripada pemikiran dan jiwa. Dari pemikiran itu kita bisa mengambil dari pemikiran itu mungkin lahirlah sebuah konsep daripada kaidah-kaidah, yaitu sikap, karakter, dan sifat. Inilah dalang utama daripada pemikiran. Di dalam Al-Quran sendiri sangat banyak disinggung di beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Mungkin contohnya mungkin dalam Al-Quran itu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, atau yang lebih mudahnya itu awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Nah, selain itu juga dalam berpikir ini ada 7 konsep yang sudah diatur untuk memenuhi standar daripada kaidah berpikir. Yang pertama yaitu taat. Taat ini dibagi menjadi 2, ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada taat kepada kedua orang tua. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya mungkin tidak lebih dan tidak kurang di Al-Qur'an itu ada 1, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, taat yang dimaksud juga di sini untuk melengkapi kaidah berpikir kita, yaitu untuk taat kepada kedua orang tua. Dalilnya itu di Al-Quran, mungkin kita bisa ambil contoh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Terus kalau mungkin dalil yang keduanya mungkin kita bisa dapati di Quran surah Al-Luqman wasainal insana biwalidaini ihsana. Terus kaidah yang kedua yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengatasi daripada atau untuk memperbaiki cara berpikir kita, yaitu dengan Iqra. Di dalam Al-Quran sendiri, Iqra ini adalah sesuatu pengetahuan yang disertai dengan pemahaman yang mendalam.
mungkin dari berbagai aspek ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu dunia, ilmu materi dan lain-lain. Terus mungkin yang ketiga, kaidah berpikir yang bisa kita ambil yaitu penghayatan. Nah, inilah proses yang paling terbesar, penghayatan ini, penghayatan. Nah, penghayatan ini adalah proses di mana kita menghayati apa yang telah kita baca, apa yang telah kita sampaikan, dan apa yang telah kita pahami. Dan proses akhirnya itu adalah kita memahami, kita mempelajari, kita memahami, dan kita menyampaikannya kepada halayak yang lebih besar. Terus kaidah berpikir yang keempat ini adalah fighting atau berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berjuang. Dalam kaidah berpikir kita bisa mungkin mengambil contoh yaitu berjuang untuk memberantas kebodohan, berjuang untuk memaksimalkan berpikir kita menjadi pikiran-pikiran yang mungkin jauh dari kata kotor, sehingga pikiran atau otak kita ini menjadi sehat. Terus yang kelima ini adalah monitoring. Nah, monitoring ini adalah kalau bahasanya di Al-Quran yaitu bermuhasabah. Kita bermuhasabah apakah cara kita berpikir, apakah kehidupan kita sehari-hari itu sudah baik atau tidak, apakah kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan keberkahan ataupun penuh dengan kesalahan. Terus kaidah berpikir yang keenam yang harus kita pegang dengan teguh yaitu analisis. Di poin analisis inilah kita bisa mengambil cara menganalisis. Yang pertama itu kita menganalisis taat kita. Terus yang kedua kita menganalisis ikro atau cara kita memahami ilmu itu. Terus yang ketiga mungkin kita bisa menganalisis penghayatan kita, cara kita berjuang, cara kita monitoring dan lain-lainnya. Setelah kita mencapai semua titik daripada kaidah berpikir ini, sampailah kita ke titik yang terakhir yaitu ulul albab. Nah, ulul albab ini adalah suatu rangkaian daripada daripada penghayatan cara terstruktur berpikir kita, apakah sudah benar atau tidak. Dari ke-1 sampai ke-7 ini, jikalau kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, maka sudah dipastikan kita bisa menjadi pribadi yang ulul albab. Karena inilah simbol terakhir daripada kaidah berpikir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.